Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih ya udah mampir di YouTube channel Impian Bu Ima, yang impiannya ingin mewujudkan impian kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan setiap informasi yang Ibu bagikan. Terima kasih. Banyak yang menyebutkan bahwa SNBP ini merupakan jalur gaib atau SNBP ini merupakan jalur langit. Nah, itu kembali ke kalian masing-masing ya. Tapi Ibu mau kasih tahu buat kamu yang ingin lulus SNBP, pertimbangkan yang pertama alumni, kemudian peringkat paralel, sertifikat pendukung, nilai pendukung, dan persaingan di sekolah. Tentunya, alumni itu sangat penting ya. Ini menyangkut indeks sekolah di mata PTN. Alumni di PTN juga udah cukup ya, nggak mesti alumni di prodi, tapi lebih baiknya ada alumni yang identik tuh. Udah PTN-nya sama, prodinya juga sama. Karena nilai rata-rata tiap sekolah itu berbeda, maka yang harus kamu lihat banget adalah peringkat paralel. Peringkat paralel itu menjadi salah satu pertimbangan PTN ketika memilih kamu itu sebagai mahasiswanya atau enggak. Peringkat paralel ini dilihat dari mana, Bu? Jadi ketika sekolah me-input nama-nama siswa eligible di PDSS, itu namanya di-input berdasarkan peringkat paralel. Misalnya Budi itu peringkat paralelnya 1, maka nama Budi terlebih dahulu di input. Selanjutnya Ani misalnya peringkat paralel 2, maka Ani di input dari urutan kedua. Kalau ditanya dari mana PTN tahu kalau peringkat paralel kita, ya dilihat dari urutan nama kamu di PDSS sekolah ya. Prestasi lainnya yang kamu punya itu dibuktikan dengan sertifikat. Kalau bisa sertifikat itu linier dengan pilihan prodi dan PTN. Tapi misalnya tidak ada sertifikat yang linier, kamu juga bisa mengupload sertifikat apapun yang kamu punya. Nanti lihat lagi di menu SNBP-nya apakah sertifikat itu layak kamu upload atau enggak. Tapi kalau punya sertifikat, jangan disia-siakan ya. Atau mungkin sertifikatnya nggak ada, kamu punya pialanya misalnya ya. Kamu tinggal minta ke sekolah untuk dibuatkan surat keterangan kalau kamu pernah menang lomba atau pertandingan. Bisa seperti itu ya, surat keterangan dari sekolah yang ditandatangan oleh kepala sekolah. Oke, untuk SNBP itu penilaiannya ya 50% nilai semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran yang di input ke PDSS oleh pihak sekolah itu untuk penilaian diambil 50% dari nilai itu. Selanjutnya 50% tergantung PTN ya. Bisa dari nilai pendukung, bisa dari prestasi, atau ketika kamu memilih portofolio itu juga bisa diambil penilaiannya dari portofolio. Tapi yang paling penting ketika kamu memilih PTN, kamu harus melihat lagi ketika memilih prodi itu nilai pendukungnya. Sebenarnya kamu gampang tuh lihat nilai pendukung itu, lihat aja nilai yang paling dominan, kemudian kamu lihat nilai mata pelajaran itu termasuk ke dalam mapel pendukung prodi yang mana. Nah, itu paling gampang memilih PTN ya. Pertimbangkan ini ya untuk memilih prodinya. Nah, ini penting banget, hindari persaingan di sekolah, karena persaingan kamu di luar sekolah itu sangat-sangatlah banyak. Setiap sekolah itu punya triknya tersendiri ya. Tapi di sekolah Ibu itu, Ibu membuat pemetaan siswa eligible. Jadi siswa eligible itu, setiap siswa yang masuk siswa eligible itu harus konsultasi ke ruang BK untuk dikonfirmasi bahwa dia memilih prodi apa, PTN-nya apa. Kemudian nanti setelah direkap semuanya itu di-share ke siswa eligible lainnya. Itu gunanya agar apa? Yang ketika memilih PTN dan prodi itu tidak memilih yang sama persis. Boleh PTN-nya sama, tapi prodinya jangan sama. Atau boleh prodinya sama, tapi PTN-nya nggak sama ya. Karena sangat sulit ya diterima 2 orang siswa dari satu sekolah untuk PTN dan prodi yang sama. Masuk satu aja susah, apalagi harus bersaing untuk dapat 2, itu susah banget ya. Maka dari itu, kalian bisa konfirmasi ke pihak sekolah mengenai pemetaan ini ya. Tergantung itu kebijakan sekolah masing-masing. Tapi di sekolah Ibu udah bagikan pemetaan siswa itu ke siswa, jadi masing-masing bisa mengubah lagi. Misalnya nih, peringkat pertama udah ngambil IPB prodinya, misalnya matematika IPB, jadi peringkat 2 dan seterusnya sampai paling bawah, itu jangan lagi memilih IPB prodi matematika. Ketika memilih IPB, itu usahakan pilih prodi lainnya. Sejauh ini banyak yang bisa ikut dengan strategi sekolah dalam memilih prodi itu sesuai dengan pemetaan. Oh ya, satu lagi nih jadi bahan pertimbangan ya, kalian harus melihat keketatan prodinya. Nah, di akun resmi SNPMB kamu bisa melihat daya tampung program studi di jalur SNBP 2024 nih contohnya ya. Untuk prodi arsitektur lanskap IPB. Nah, kamu lihat bandingkan di setiap tahun 2019, 2020, 2021
2022 sampai 2023 itu ada nih jumlah peminat sama daya tampung, kemudian persentase masuknya. Semakin kecil persentase yang di sini nih, berarti semakin ketat prodi tersebut. Kita contohkan ya. Tahun 2023 peminat di prodi arsitektur lanskap itu 318 peminatnya. Daya tampungnya 32 orang. Persentase masuknya 10,06%. Oke, ini bisa dicek di akun resmi SNPMB. Kemudian untuk video selanjutnya, Ibu akan memberikan informasi tentang siswa yang tahun 2022 itu keterima di SNPTN ya. Kalau dulu namanya SNPTN, kalau sekarang 2024 itu namanya SNBP. Mereka itu lulus dengan nilai raport. Jadi kalian bisa mempertimbangkan kira-kira bagaimana kompetisi untuk masuk PTN dari gambaran alumni tahun 2022. Selamat menonton, semoga videonya bermanfaat ya dan menginspirasi dan jadi bahan pertimbangan deh buat kamu.
Terima kasih udah nonton. Ibu doakan semoga Allah memberikan semua jalan kemudahan untuk kalian meraih impiannya kamu ya. Untuk semuanya tetap semangat, jaga kesehatan dan fighting. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.